anak kandung bisa saja mendapat warisan asalkan melalui wasiat. Dan wasiat itu maksimal sepertiga. Jadi baik wasiat maupun hibah itu tidak boleh melebihi sepertiga. Karena apa? Karena ketika hadis yang sudah kita uraikan pada waktu yang lalu, seorang sahabat mau menyedekahkan semua harta karena anaknya perempuan, kemudian oleh Rasul tidak boleh seluruh harta, 2/3 tidak boleh, setengah tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Kata Rasulullah, was-sulus kesir. Sepertiga itu sudah banyak. Itu anak angkat, ya. Boleh bapak dan ibu mengangkat anak kalau kebetulan tidak punya anak ataupun punya anak, kan banyak itu anak yang terlantar. Kalau kita punya kekayaan ya ambil saja sebagai anak angkat. Kalau ternyata anaknya senangnya dengan ibunya, biarkan saja ibunya. Kalau kita sumbang, itu dapat pahala ya. Kemudian yang kedua, ahli waris bukan hanya laki-laki. Kalau di zaman jahiliyah, warisan itu hanya untuk laki-laki, perempuan itu nggak dapat. Dan laki-lakinya itu sudah dewasa. Ya kalau anak kecil tidak dapat. Dikoreksi. Walikulin ja'alna mawaliya mimma tarokal walidan wal akrabun waladina aqadat aimanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Jadi sudah disebut di sini bahwa setiap harta atau setiap yang meninggal ada ahli warisnya. Kemudian perjanjian perwarisan dimungkinkan. Jadi kalau bersahabat dekat mau mengadakan perjanjian saling mewarisi boleh, tetapi itu berkaitan dengan ulul arham atau berkaitan dengan janji juga masuk kepada kategori wasiat, bukan waris. Kemudian kita lihat surat An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa snataini falahunna sulusa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah. Yusikumullah, Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, urusan pembagian waris untuk anak. Dalam urusan anak. Lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapat bagian 2 kali perempuan. Di sini kalimatnya diawali yusikumullah. Allah berwasiat kepada kalian. Ada beberapa ulama yang berpendirian bahwa yusikumullah itu memansuh atau sebagai nasih pada ayat wasiat. Kan ayat wasiat mengatakan in kana khairon al-wasiyah kutiba alaikum, bahkan perintah kepadamu bahwa apabila sudah mendekati mati untuk berwasiat secara ma'ruf. Nah, maka di sini dijelaskan yusikumullah, Allah berwasiat. Artinya apa?
Kalau kita mau wasiat kepada siapapun, tidak boleh melanggar aturan Allah. Ya, kalau mau wasiat jangan sampai begini, kalau bapak dan ibu meninggal nanti anak sama-sama anak dibagi rata saja. Itu tidak boleh, karena Allah sudah berwasiat lebih dulu. Itu salah satu maknanya. Jangan sampai itu ada wasiat begitu. Kan ada selalu anak, laki-laki awewe oge bagi rata saja. Itu tidak boleh. Itu kan yang pernah saya dengar Pak Quraisy Shihab itu tadi ceramahnya, katanya kalau wasiat atau amanat dibagi rata gitu naon. Maka itu dikoreksi. Itu jelas ayat ini. Ayat ini jelas tidak boleh berwasiat menyamaratakan antara anak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Anak laki-laki harus lebih besar haknya dibanding anak perempuan, karena yang paling penting anak laki-laki menanggung kehidupan perempuan. Seperti istrinya, anaknya itu kan tanggung jawab. Lid dzakari mislu hadil unsayain. Fa in kunna nisaan, apabila anaknya itu semua perempuan, tidak punya anak laki-laki, maka paukosnata ini dan lebih dari dua atau dua atau lebih. Kenapa disebut dua atau lebih? Sempat berbeda paham di kalangan para sahabat. Katanya kalau dua teh kan dirinya pauko, di sini ayat ini pauko di atas. Bagaimana kalau pas dua? Itu sama dengan satu atau jamak. Maka akhirnya ulama bersepakat kalau dua itu sama dengan banyak. Kenapa? Karena kalau sendiri mah ditentukan wahidatan, fa in kanat wahidatan. Jadi dua itu sudah banyak. Jadi dua atau lebih, maka terjemahnya apabila anak itu semuanya perempuan, dua orang atau lebih, falahunna sulusa ma tarok, maka 2/3 untuk anak-anak dibagi rata. Makanya kalau bapak dan ibu punya anak laki-laki dan perempuan, syukur, karena warisan akan jatuh kepada anak. Tapi kalau anaknya perempuan saja, bersyukur, karena warisan kita bukan hanya kepada anak, kepada keluarga yang lain. Kalau perempuannya hanya satu, bersyukur, karena harta kita setengah untuk anak, setengah kepada pihak lain. Kalau tidak punya anak, syukur, karena tidak ada tanggung jawab untuk ngurus anak orang lain saja. Jadi rek boga anak perempuan bersyukur, boga anak laki-laki dan perempuan bersyukur, boga anak satu perempuan bersyukur, pokoknya bersyukur. Itu boga anak bersyukur. Ya, jangan dipaksa-paksakan yang punya anak ditanya, kumitoha kapan punya anak, nggak usah itu. Nggak usah ditanya, memangnya wajib punya anak tuh nggak ada. Hanya saya tuh komitmen dengan istri saya, jangan nanya itu ke anak saya yang ketiga. Dia sudah 16 tahun menikah, nggak punya anak. Jangan ditanya itu kapan punya anak. Saya bilang, syukur aja nggak punya anak. Tapi bisa dia ngangkat anaknya, kebetulan kakaknya, istrinya meninggal ya. Jadi istri kakaknya meninggal, dia punya anak 2. Dia diambil 1, ngurus keponakan. Kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemana-mana teh incu teh dianggap 11 jeung eta. Itu kalau dia punya anak kan tidak bisa diurus itu anak itu, tapi karena dia tidak punya anak bisa ngurus dan kesibukannya bisa terlaksana dengan baik. Makanya saya katakan bersyukur kamu tidak punya anak. Ya, kalau dia mengeluh sedikit, kadang-kadang kalau saya mau umroh udah pesen Pak,
doakan supaya punya anak, nggak usah. Nggak usah doakan punya anak, terserah mau punya mau tidak, bersyukur aja kalian tidak punya anak karena bisa ngurus. Kayaknya jangan ditanya kalau tidak punya anak ya. Nah, jadi bab warisnya begitu. Jadi kalau anaknya semuanya perempuan, maka paukos nata ini lebih dari 2, 2/3 dibagi rata kepada anak perempuan. Wa in kanat wahidatan, tapi kalau ternyata anaknya perempuan hanya 1, falahan nisfu, maka untuk anak itu setengah. Wali abawaihi, dan bagi ayah dan ibu atau untuk ayah dan ibunya, likulli wahidim minhuma, masing-masing dari ayah dan ibu itu as-sudus, 1/6. Jadi kalau bapak meninggal punya anak perempuan 4, kemudian meninggal, lalu untuk anak perempuan 4, 2/3. Untuk ayah dari almarhum 1/6. Untuk ibu 1/6. Habis 2/3. Lalu masing-masing 1/6 kan 3/6, 2/6. Tadi 2/3, 2/6 sama dengan 1/3, 2/3 habis. Mimma tarok in kana lahu walad, jadi kalau punya anak. Fa in lam yakun lahu walad, apabila tidak punya anak, yang meninggal tidak punya anak, wa warisahu abawahu, maka ahli warisnya ayah dan ibu. Fali ummihis sulus, maka untuk ibunya 1/3. Jadi seseorang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya keluarga apapun kecuali ayah dan ibu, maka warisannya untuk ayah dan ibu. Ibunya 1/3, berarti ayah 2/3. Tapi kalau fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus, apabila punya saudara banyak, maka ibunya 1/6. Ayahnya lebih banyak kalau punya saudara banyak. Mimba diwasiatin, itu semua setelah memenuhi wasiat pihak audain atau hutang. Jadi setelah membayar hutang dan wasiat. Makanya pada pengajian yang lalu, sebelum membagi waris teh, hitung dulu hutangnya berapa, bayar dari harta itu sampai lunas. Bagaimana kalau hutangnya lebih besar dari harta yang dimiliki? Ya sudah, tidak ada bagian waris, bayarkan aja hutang semua. Bagaimana kalau hutangnya lebih besar daripada harta yang dimiliki? Ya tinggal bagi-bagi hutang aja. Ya pangmayarkeun ku ahli waris. Kalau tidak bisa mayar, ya baik-baik aja kepada yang punya piutang. Makanya saya katakan kalau sudah lanjut usia itu berapa ya? 60. Jadi kalau sudah lanjut usia, saya sudah lanjut lagi ya. Karena usia saya 68. Kalau mau ngutang, perjanjian dengan yang punya piutang, mati lunas. Tapi kan kalau sekarang ke bank, usia 60 tahun tuh dikasih, Pak. Jangan utang aja. Bahkan kalau dari usia 60 tahun nggak dikasih pinjaman. Saya kalau pinjam ke bank nggak bisa sekarang.
Dan itu di usia saya harus 60 tahun, makanya banyak yang menggunakan namanya anak. Gitu. Jadi oke lah, perjanjian aja. Jadi supaya kalau mati itu lunas, jadi tidak beban bagi ahli waris. Dan kita juga tidak tahu abna hukum atau ayah ataukah anak yang lebih bermanfaat warisan itu. Itu jangan memikirkan tentang hal itu, mana yang lebih bermanfaat, kok kunaon, ke ini kecil, ke ini besar, itu bukan urusan. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu. Nah, itu tentang warisan untuk anak. Dan secara historisnya, seperti tadi saya katakan, ayat ini merupakan koreksi kebiasaan-kebiasaan di zaman jahiliyah. Jadi tidak perlu saya uraikan sepanjang lebar karena bukunya sudah ada. Yusikumullah itu merupakan koreksi, ya. Jadi kita lihat ketentuan dari ayat ini, jadi pelajaran dari ayat ini. Jadi jika anak yang ditinggal wafat itu terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka hak anak laki-laki adalah 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian B, jika ahli waris itu terdiri dari anak perempuan saja, 2 atau lebih, maka hak mereka adalah 2/3 harta warisan almarhum. Dibagi rata. Jangan membedakan anak paling besar, anak paling kecil, si bungsu atau si cikal. Jangan. Haknya sama. Tidak membedakan anak pertama dan seterusnya. Jika yang ditinggal wafat itu hanya anak perempuan tunggal, satu-satunya anak perempuan, maka baginya setengah harta untuk anak perempuan itu. Jadi setengah bagian. Kemudian bila yang ditinggal wafat itu terdiri atas anak laki-laki, maka bagiannya bisa semua harta. Jadi ayah dan ibu sudah meninggal duluan. Ketika meninggal kita cuma punya anak satu laki-laki, nah gebrok pada anak laki-laki. Habis oleh anak laki-laki mah. Jadi keluarga lain tidak bagian. Tapi kalau tidak punya anak laki-laki, maka warisan kita dibagi kepada yang lain. Kemudian hak ayah dan ibu. Jadi kesepakatan wasiat itu harus sesuai dengan aturan Allah itu. Jangan mengubah aturan Allah. Kita lihat sekarang hak ayah dan ibu. Ayah dan ibu merupakan ahli waris dari anak yang meninggal dunia bila tidak ada ahli waris lain. Seperti dia tidak punya anak. Tegasnya, jika seseorang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, tidak pula meninggalkan suami istri, maka seluruh harta warisan menjadi hak ayah dan ibu. Itu namanya ghorowain. Orang meninggal dunia tidak punya anak, tidak punya istri atau suami, punya ayah dan ibu, maka seluruh harta gebrok kepada ayah dan ibu. Dan ayahnya 2/3. Karena apa? Karena ibu 1/3. Ibu 1/3, ayah 2/3. Tapi jika yang meninggal itu tidak punya jika almarhum itu meninggalkan anak laki-laki, maka hak ayah dan ibu masing-masing 1/6. Kalau meninggalkan anak laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Sisa. Contohnya, seorang meninggal dunia, punya anak perempuan 1.
masih ada ayah dan ibu, maka anak perempuannya setengah. Ayah dan ibunya, maka ayah 2 kali ibu. Kalau setengah itu umpamanya kan setengah 6/6 ya. Jadi setengah itu 3/6. Maka ayah 2/6, ibu 1/6. Jika yang meninggal tidak punya anak sama sekali, maka ibunya mendapat 1/3 harta peninggalan. Dan sisanya untuk ayah. Kecuali kalau dia punya saudara perempuan banyak, maka ibunya 1/6. Hak waris ayah tidak terpengaruh oleh adanya saudara. Jadi kalau yang meninggal itu punya saudara perempuan, mah jadi ayahnya ngagebrol lebih banyak. Karena ibunya 1/6, ayahnya 5/6. Kalau begitu untuk saudara berapa nanti ketentuannya? Ayat 12 dan ayat 176. Jika almarhum tidak meninggalkan anak laki-laki, tapi meninggalkan anak perempuan, maka ibunya mendapat 1/6 dan ayah mendapat bagian sisa. Ini ringkasannya. Dan contohnya tidak perlu saya bahas, nanti dibaca masing-masing. Kemudian kita lihat bagian berikutnya ya. Adalah ayat 12 sekarang. Ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Walakum untuk suami, penjelasannya mangga dibaca nanti masing-masing biar ringkes, biar tereh tamat ya. Walakum bagimu wahai para suami, nisfu ma taraka azwajukum, setengah harta yang ditinggalkan oleh azwajukum, istrimu. Makanya kawin dengan janda kaya untung, apalagi teboga anak. Terus dikawin janda kaya teboga anak, hartanya boga, meninggal langsung setengah bagi suami. Kawinnya itu rek disetujui oleh keluarganya, asal ada walinya aja. Kalau tidak punya anak ya. Itu punya hak suami setengah. Dari harta apa? Harta almarhumah. Harta almarhumah itu bisa warisan suaminya, bisa warisan orang tuanya, bisa dari manapun. Bisa karena bisnis. Perempuannya bisnis. Kawin, meninggal, langsung dapat setengah. Illam yakun lahunna walad, apabila istri itu tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, tapi kalau istrimu itu ketika meninggal punya anak, falakumur rubu', maka untuk suami 1/4. Ya lumayan 1/4 juga. Di hari hartana jadi dari 4 miliar yang 1 miliar. Apalagi kalau istrinya banyak.
4 ya, 4. Ini meninggal dapat setengah, meninggal lagi tidak punya anak dapat setengah, jadi kaya. Untung kalau kaya-kaya mah istrinya, tapi kalau istrinya marah riskin, ripuh, boga istri teh, loba kahayangna, hiji wae can kacumponan, lebih. Jadi wa in kana lahunna walad wa talaqumur rubu'. Mimma tarokna mimba diwasiatin. Anger Allah itu menegaskan setelah memenuhi wasiat dan utang. Jangan lupa utang, wasiat. Nah, itu suami yang ditinggal wafat oleh istri. Sekarang yang wafat suaminya. Maka walahunna rubu', istrinya 1/4 apabila suami tidak punya anak. Kan suami istri kan pasti meninggal kan? Iya, ibu mau suami dulu, mau ibu dulu. Bagaimana Allah aja ya. Karena kalau dipikirkan sekalian bingung. Cuman begini aja, kalau ibu dulu meninggal, amanatkan ke bapak, Pak kawin dewe. Kalau ibu sudah meninggal duluan, bapak kawin lagi aja. Kenapa kawin lagi? Harta yang hasil usaha kita bersama, manfaatkan hidup dengan istri baru. Kan itu saya sodako. Iya enak, itu kan mengenakan orang lain itu ibadah. Bikin orang lain enak itu kan ibadah, Bu. Sodako. Bulan? Iya, kita yang capek, orang lain senang kan itu pahala. Nah, sebaliknya bagaimana? Suami, kalau suami meninggal, Bu, kalau bapak lebih dulu meninggal, silahkan ibu kawin lagi. Nikmati rumah segala macam hasil usaha dengan bapak, nikmati olehmu dengan suami baru. Supaya apa? Di kuburan, ibu atau di kuburan geus teu butuh tuh imah teh. Anaknya kan ada warisan. Kan sudah diatur anak mewarisannya. Diskusi ibu. Kan anak sudah ada warisan. Jadi kan gini, ini makanya aturannya. Jadi untuk istri ada, untuk anak ada. Jadi tidak usah dipikirkan terhirup, anak makan beda. Anak-anak makan geus dewasa mah nangan sendiri. Nah, mari pusing-pusing kita kerpaya mada teu butuh harta ge. Yo pesen sok lamun ibu meninggal duluan tong kawin deui. Keur naon tong kawin deui? Iya, anak inco tanggung jawab anaknya, tanggung jawab anaknya. Kan ada bagiannya. Kan inco kan ada ayahnya yang tahu. Ayah ibunya. Makanya mempersiapkan harta warisan mah tidak usah bingung kerhirup. Hari kita suka bingung kerhirup kumaha ya lamun urang paeh anak-anak bisa dahar atau ente. Nah, ada kan. Enggak. Kenaon, Bu? Rumah itu untuk apa? Dibawa kan. Iya, anak incu teh punya. Ada aturannya kan, Bu?
bagus Ibu. Bagus. Jadi kita akan merasakannya bagaimana. Bagus itu. Jadi ibu itu bertanya itu bagus. Seperti Ummu Salamah dulu, namanya Hindun, istri Rasul. Itu banyak itu pertanyaan kepada Rasul. Urusan perempuan dengan laki-laki. Jadi bagus itu. Jadi kita semakin, makanya kalau saya jawab tuh, ya semakin kita berpikir, kadang-kadang kita memikirkan jauh, terlalu jauh. Padahal kita ya sampai mati aja berusaha sekuat tenaga itu. Jadi kalau kita punya harta, kemudian manfaatkan hasil jerih payah ketika muda, begitu tua kita nikmati. Sedekahkan sebagian. Karena kan dalam hadis Rasulullah ketika surat At-Takasur dibaca oleh beliau, qala al-abdu mali mali. Hamba Allah tuh suka ngomong ini hartaku, ini hartaku. Padahal aisalahu malut. Dia itu tidak punya apa-apa kecuali yang dimakan, masuk sepiteng, yang dipakai, lapuk, yang disedekahkan. Itu yang bisa dinikmati ketika kita dikubur. Yang tidak dimakan, tidak disedekahkan, tidak dipakai kemana, ya tinggalkan. Kita sudah di kuburan memang rumah teh. Namun kita di kuburan dipakai kan enggak. Untuk siapa? Terserah. Terserah yang hirup. Boleh melanggar wasiat tadi ya. Jangan nikah lagi, nikah lagi aja. Nikah lagi aja. Bagus nungora. Sebab kalau nu tua mah butuhan nih kawin. Mun kada nungor. Si ibu. Ayo tua, ayo nolong teh sesuai dengan kebutuhan. Sekarang janda tua mah butuh suami. Iya, disantunan aja janda tua mah. Kalau yang butuh suami itu janda muda. Mungkin ini maksud kan ditakutkan ketika meninggal karena berarti sama aja malah jadi peperangan lah, malah jadi ribut. Nah itu apakah nanti dampak pada yang almarhum juga? Makanya anaknya harus diamanatkan oleh kita, harus jadi soleh. Dididik keagamaan anak kita. Karena ketika ada yang meninggal, Rasul itu kan ditanya, hal bakia alaiya, apakah masih ada padaku sebagai anak untuk berbuat baik kepada orang tua, padahal orang tua sudah meninggal. Kata Rasulullah, na'am, arba'atul isot, 4 hal. Pertama adalah sholat alaiha, yaitu ngurus jenazah. Kedua, memenuhi janji atau wasiat almarhum. Ketiga, silaturahim dengan keluarganya. Keempat, muliakan teman-temannya. 4 hal. Makanya kalau ternyata ayah kita ketika meninggal punya istri yang masih muda, ya anaknya ikut membantu ibu sambung, itu kita sumpah. Itu berbuat baik kepada almarhum. Bukan begitu ayah meninggal, ibu sambungnya diusir. Ya urusan kubur man itu masalah menghirup. urusan kubur. Jadi kita sumbang. Baik, kita lanjut ya. Karena memang diskusi ada itu hak untuk kita. Mudah-mudahan dengan diskusi itu kita semakin sadar betapa ayat itu penting kita laksanakan.
Fa in kana lakum walad, apabila suami itu punya anak ketika meninggal, falahun nasumun, maka istri 1/8. Kok istri mah 1/8 atuh? Tapi kan istri mah 1/8, oke, punya hak untuk mendapat santunan dari anak-anak. Karena kalau orang tua meninggal, maka anak itu bertanggung jawab tentang istri yang ditinggal wafat oleh suami. Jadi kalaupun dia harta warisannya hanya 1/8, tapi kan sudah dia punya hak menempati rumah suami sampai 1 tahun. Ya kalau sudah 1 tahun, tanggung jawab anak untuk membiayai sang ibu itu, sang janda itu. Kalau dia nikah lagi, dia dapat dari harta suami. Dan hasil usaha bersama dengan suami dibagi 2 dulu. Tergantung sahamnya masing-masing yang sudah dibahas pada waktu yang lalu. Mimbadi wasiatin tu sunabiha udain. Jadi gulaan? Tahun gulaan? Wa in kana rajulun yurasu kalalah, dan apabila seseorang meninggal dalam keadaan kalalah. Kalalah itu apa? Tidak punya ayah, tidak punya anak. Kalalah. Awi meraatun, begitu pula perempuan. Walahu akhun, tapi punya saudara. Tapi saudara di sini ditafsirkan oleh Abu Bakar Siddiq adalah saudara seibu. Au ukhtun, atau saudara perempuan seibu. Falikulli wahidin min humas sudus, karena masing-masing untuk mereka 1/6. Tapi kain kanu aksara min dalik, kalau lebih dari 2, maka hum syuraka fis sudus, 1/3 dibagi rata. Ini saudara perempuan seibu. Seibu itu apa? Beda ayah. Kenapa saudara perempuan seibu? Karena kalau seibu sebapak itu pada ayat selanjutnya. Pada ayat 176. Langsung saja ke 176. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka minta fatwa kepadamu tentang kalalah. Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Ini meru'un, apabila seseorang halaka meninggal laisalahu walad, tidak punya anak, walahu ukhtun, tapi punya saudara perempuan, falahan nisfu, maka untuk saudara perempuan itu 1/2 matarok. Wa huwa yarisuha illam yakun laha walad, maka bagi mereka itu sebagai ahli waris apabila tidak punya anak. Jadi kalau yang meninggal tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu, punya saudara laki-laki 1, maka seluruh harta untuk saudara. Tapi kalau saudaranya perempuan semua, wa in kana tasnataini falahumas sulusan mimma tarok, maka 2/3. Jadi saudara itu bagiannya seperti anak, karena dia tidak punya anak. Kalau punya anak, saudara kan nggak kebagian, kehalangan 2 anak. Begitu pula apabila punya ayah, maka ayat 176 ini berkaitan dengan warisan kalalah. Wa in kana tasna ini falahunna sulusani mimma tarok.
Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, bagaimana kalau saudaranya terdiri dari laki-laki dan perempuan? Salid dakari mislu hadil unsayain. Maka saudara laki-laki 2 kali lipat saudara perempuan. Itu penjelasan tentang kalalah untuk yang punya saudara seayah dan seibu. Jadi kalau tadi mah ayat 12 saudara seibu saja, kalau ayat 176 mah yang punya saudara seayah dan seibu. Kalau punya saudara seayah dan seibu, maka saudara seibu tidak kebagian karena terhalang oleh saudara. Saya kira itu yang paling penting saya bahas tentang ini. Maka sekarang kita lihat cara membagi warisnya. Kalau membagi waris, maka perlu ditempuh langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang diatur di dalam Al-Quran tersebut. Nanti bisa kalau di dalam prakteknya semua ada ahli waris. Nah, kalau di dalam prakteknya semua ada ahli waris, maka tentu saja tidak semua ahli waris yang dapat, karena di situ ada hijab dan mahjub. Kemudian juga ada aul dan rod. Di sini saya bahas, umpamanya si ahli waris itu, contoh, seorang meninggal dunia punya anak perempuan, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi punya anak perempuan lebih dari 2. Tapi dia punya suami, punya ibu, ya, punya ibu, punya suami. Nah, maka suami kan 1/4 karena punya anak. Nah, anak perempuan 2/3 karena banyak. Ibu 1/6, nanti kekurangan, maka itu ditingkatkan awal jumlahnya. Ini ada contohnya di bawah ini. Tapi kalau ada yang menghalangi, itu namanya hijab. Hijab itu bisa hirman, sehingga tidak mendapatkan, orang lain bisa nukson, berkurang. Maka waris itu bisa menghalangi yang terhijab. Ini ada hijab dan mahjub, ya, bisa dilihat nanti oleh Bapak dan Ibu di bukunya. Istri ketiga maupun keempat sama haknya. Jadi kalau istrinya 4, Bu, kalau istrinya 4, maka 1/8 dibagi 4. Jadi mah istri yang pertamanya janda, tapi punya harta, nikah sama tentara bujang. Iya. Sebenarnya bujang punya anak sama si janda itu teh, jadi si tentara itu teh menjaga anaknya. Sedangkan sama yang anak si Sina, meninggal si Sina itu duluan. Si tentara itu ternyata sebab dan itu nikah sama kakak saya, terus tahun 2070 waktu kemarin 2021 meninggal, 2021 meninggal, tapi usianya udah 80 tahun. Kakak saya nikah berarti udah waktu 2014, berarti 7 tahun ya. Nah, di usia sama anaknya, saya teh, nah itu emang wajar warisan apa ya? Dia ya, udah. Karena dia mendatangkan baru istri baru itu yang istri ketiga dan maksudnya istri kedua ya. Iya. Kedua berarti kedua. Nah, maksud juga sama anak-anaknya
karena kan polisi ada apa, di kerja ada maksud bapak mana, maksud bapak mana, atau begini harus berbeda air itu sampai siapa ada mau dekat mana, maka polisi lain mereka mau dia maksudnya nggak usah, kok gimana kenapa keluar aja gitu kata saya, itu kan tidak ada yang repot. Ya. Ya. Jadi begini Bu, istri yang ada terserah mau ke berapa gitu, itu tetap dapat warisan. Jadi tidak boleh diusir. Jadi kalau dia almarhum itu punya istri baru, itu punya hak si istri baru itu dari harta warisan. Kedua, punya hak mendiami rumah, tidak boleh diusir. Kalau diusir oleh anak, yang dosa anak. Seharusnya si istri terakhir itu biaya hidupnya ditanggung oleh anak-anak. Enggak Pak, itu dosa. Itu yang dosa anak. Makanya, nah itu kan nggak benar akhlak anak itu. Akhlak anak itu nggak benar. Jadi sebagai anak itu harus menanggung keluarga bapak, keluarga almarhum. Dulu juga saya punya pengalaman, Bu. Ketika saya masih kecil, ibu saya kan wafat. Ibu saya itu wafat ketika melahirkan adiknya Saiful Islam. Jadi Pak Saiful Islam ini kan mau punya adik. Nah, ketika melahirkan wafat ibu saya. Ketika saya usia 4 tahun, Saiful Islam usia 2 tahun. Jadi ibu saya meninggal. Nah, maka si ayah saya itu nikah lagi kepada istri yang bagi saya kan ibu sambung. Nah, maka ketika ayah saya meninggal, maka saya dengan saudara-saudara itu menanggung biaya hidup ibu sambung. Oh iya, punya dari ibu sambung juga punya anak. Tetapi baik saya maupun anak asli dia itu menanggung risiko segala kehidupannya. Sampai dia mau umroh, kita sama-sama rereongan. Mau haji, kita sama-sama rereongan. Itu salah satu bukti kami berbuat baik kepada almarhum. Harus berbuat baik kepada istrinya. Jadi jangan sekali-kali itu diusir. Dosa itu anak. Makanya kita bahas. Jangan sampai terjadi di keluarga kita yang begitu itu. Jadi amanatkan kepada anak-anak tadi makanya diamanatkan kepada anak-anak, kalian itu harus jadi anak yang soleh, jangan menjadi anak durhaka. Ini salah satu faktor Ustaz ya, karena keluarga mungkin orang tua mewasiati atau mengarahkan kepada anaknya, yang tidak ada didikan agama. Iya, karena kurang didikan agama. Makanya harus anak kita itu harus dididik sesuai dengan perkembangan syariat Islam. Itu kan ada tahapan-tahapan. Saya sudah menyusun buku setebal ini juga. Mewujudkan generasi Qurani. Tebalnya seperti ini, buku waris, mewujudkan generasi Qurani. Itu saya bahas dari bab perkembangan dan pertumbuhan anak. Kemudian nanti berikutnya bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak sebelum lahir, ketika 7 hari, 2 tahun, 10 tahun, kemudian nanti dibahas setelah dewasa, dan bagaimana pula apabila anak sudah berusia 40 tahun, itu saya bahas di buku itu. Namanya mewujudkan generasi Qurani, ya, sesuai dengan perkembangan anak. Baik, karena sudah jam
Jadi kita akhiri saja atau masih ada pertanyaan? Jadi dua orang sekarang ada. Dengan pola sekarang ini jangankan orang yang awam kepada agama, Iya. pengalaman satu orang sendiri, dia paham lah, dia sedikit mengamalkan agama punya sholat, haji pada saat kebablasan itu orang yang buat masalah. Iya. Bahkan orang tua itu sendiri kadang-kadang ada perkataan dia menjadi umum, yang biasa sama-sama anak dirata lesnya itu, nah itu bahasanya kan tertulis oleh orang tua, malah disesuaikan dengan anak yang dipakai dalam sholat agama. Ya. Mungkin perlu sosialisasi bagi Ya. Betul. Karena saya katakan tadi, yang rajin sholat, yang berkhutbah itu malah jadi masalah. Ya. Betul itu teh. Dan memang disabdakan oleh Rasul bahwa waris itu yunsa, paling pertama ditinggalkan. Jadi kita merasa kalau sholat telat karena dosa, tapi ketika membagi waris seenaknya tidak merasa dosa. Berarti itu sama-sama Quran. Baris itulah mungkin salah satu sebabnya sehingga Quran itu membahas secara detail bab waris sampai perannya tadi disebut. Ada yang sepertiga, ada yang seperenam, 2/3, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan. Itu kan membahasnya secara rinci. Sampai rumusan matematiknya itu ada di dalam Al-Quran. Karena kadang-kadang umat manusia itu kalau urusan dengan sosial itu merasa kalau dilanggar itu naon. Padahal sama hukum Islam itu aturan ritual dengan sosial itu tidak boleh dibeda-bedakan. Itulah mungkin makanya perlu sosialisasi, betul itu. Karena mungkin di majelis-majelis taklim, kalau urusan-urusan yang begini itu jarang. Karena kan kalau majelis taklim itu pengajian bulanan ya. Kalau sekarang bab Rajab gitu. Nanti Syaban bab Ramadan. Kalau masalah nanti Ramadan kutiba alaikumusiyam gitu, ayat yang laku deh. Kemudian nanti Syawal bab silaturahim, nanti Idul Adha kurban, kemudian nanti Muharram hijrah, muludan, muter gitu materi teh. Jadi kembali lagi ke asal gitu majelis taklim itu rata-rata begitu. Justru dengan adanya kita membahas secara rinci itu akan terbahas. Makanya saya katakan kalau kita punya majelis taklim harus 2 metode penyajian. Metode pertama tematik silahkan lah. Itu apakah sebulan sekali atau khusus minggu kelima. Kemudian yang lainnya ada yang menghancah. Ada yang menghancah hadis gitu. Kemudian ada yang hancah tafsir. Nah kalau kita membahas tafsir, insya Allah apapun akan dibahas. Ada yang membahas hadis. Jadi majelis taklim itu programnya jangan cari-cari kesulitan. Begitu juga Ramadan. Ramadan kan cari judul untuk ustadz-ustadz tuh kebingungan. Kadang-kadang ustadznya jadi judul iya asa enak judul biasa oleh beliau sehingga 30 penceramah pada jam subuh jadi 60 penceramah, materinya balik deui. Karena semua penceramah eta kene. Cobalah masjid itu nanti bulan Ramadan nanti itu ustadznya dikasih judul berurutan ayat. Pokoknya ustadz pertama membahas surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kedua 6 sampai 10, ketiga 10 sampai gitu, atau entong loba teuing saayat we. Pemanya ustadz pertama surat Al-Baqarah 1 dan 2 gitu. Hudalil muttaqin. Terus kedua nanti Al-Baqarah 3 ke 4 ke 5. Jadi itu nanti dalam 1 bulan tuh minimal kalau penceramah malam dan penceramah subuh menang 60 ayat. Coba diprogram seperti itu. Jadi supaya apapun terbahas nanti. Ya kalau ternyata
Ternyata ada ustadz tidak bersedia, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya program itu. Punya program. Jadi dirumuskanlah seperti itu, ngancam. Dan itu akan memaksakan diri. Akan memaksakan diri untuk itu. Seperti saya juga di majelis masjid ya, di masjid itu kan ada ceramah mingguan ya, Jumat, setiap Jumat malam pada maghrib. Jadi penceramahnya itu kebetulan sekeluarga ya, saya, Pak Usep, terus Minantu, Munawar, dan ada Jajang, Marbot, 4 orang. Jadi itu Jumat pertama Pak Usep, Jumat kedua Jajang, Jumat ketiga saya, Jumat keempat Munawar, Jumat kelima itu urusan DKM. Itu punya hanca masing-masing. Jadi Pak Usep itu ngahanca tilawah dan tajwid dan tafsirnya. Kemudian Jajang itu ngahanca dari Al-Baqarah. Dari Al-Baqarah. Terus saya ngapain? Kemudian kalau saya hadis, membahas hadis. Hadis juga punya program. Kemudian Munawar itu situasi dan kondisi sekarang. Kemudian, nah itu teh minimal terbahas. Jadi ada pengajian rutinnya itu. Jadi kalau ganti-ganti penceramah ya memang kecenderungan kembali lagi. Tapi kalau ada pengajian rutin, insya Allah. Semakin mungkin program itu dimaksimalkan dulu potensi yang ada tempat. Di potensi yang ada. Potensi luar keluar pasukan ke dalam. Potensi di dalam ada dari dimanfaatkan Iya. terjadi. Ya, memang perlu ustadz yang ada di dalam dimaksimalkan. Kalau ustadz dari luar mah ya otomatis ada, tapi yang rutin mah memang di dalam. Yang rutin itu di dalam. Jadi itu potensi. Saya kira ibu-ibu, bapak-bapak dianggap cukup saja, udah jam 6 lewat 10 menit. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pengajian kita Bab Waris ini tidak akan tunda sekaligus karena banyak materinya. Sengaja saya bagikan ke ibu-ibu, bapak-bapak supaya bisa dibaca ulang. Jadi nanti bisa ditanyakan kembali. Oh masih bulan depan? Dia dalamnya bulan depan 70. Mas ada teknisnya. Tadi kan baru materi ya. Iya. Sekarang teknis misalkan pembagian dari harta kita. Iya. Harta keluarga, kalau kita kan ada sepertiga atau seperempat tadi kan contoh. Zaman itu cuma beda semua paham. Ya. Misalkan dari punya uang 1 miliar, akan terjadi bagaimana? Ya, itu di bab berikutnya. Bisa dilihat di bab berikutnya kan 70 ya, halaman. Mungkin sekarang harus jalan saya. Di rumah ada sebagian. Kajiannya masih ada, materinya masih ada. Kalau materinya masih banyak, tapi kalau dianggap selesai juga nggak apa-apa kan, tinggal dibaca gitu. Ya mungkin kalau masih diperlukan bab waris gini, nanti cara praktis membagi waris itu di bab berikutnya. Halaman berapa itu? Iya, ya, mangga. Jadi halaman berikutnya adalah cara praktis membagi waris. Itu halaman 70 atau halaman berapa? Mangga, itu ditinggalin. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.